Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini kebetulan kita bersama seorang politisi Kabupaten Lumajang Kota, yaitu Bapak Idulali. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Kami mungkin ingin sedikit bertanya-tanya atau ingin tahu. Ini kan Bapak dulu kan sudah pernah maju dan sudah pernah mewakili masyarakat Lumajang Kota di DPD Kota itu periode 2009, 2014, maka 2016 Pak ya. Setelah itu Bapak vakum 2014, 2019, 2004 dan sekarang Bapak memutuskan maju lagi sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem, betul Pak ya? Iya, Partai Nasdem Dapil 4, Dapil 4 Pak ya? 4 nomor 6 dari Partai Nasdem. Dapil 4 6. Oke Pak. Mungkin Dapil 4 mungkin bisa kita terangkan itu mewakili 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muka, Kecamatan Tubuh, dan Kecamatan Sebur, benar Pak ya? Ya, nah, Oke Pak, jadi kita langsung aja ke yang akan kami tanyakan itu tentang apa yang mendasari Bapak bersedia maju lagi sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem nomor 6. Silakan Pak. ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Sukri, sahabat saya. Pada malam hari ini, saya terima kasih sudah diundang. Sebelumnya kita tak lupa menyapa audiens atau pemirsa kita. Selamat malam. Sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi, bahwasanya apa yang telah dilakukan Ya Pak. atau yang mendasari dulu. Apa yang mendasari Bapak maju lagi Ya. sebagai calon legislatif dari Dapil 4? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan, kalau yang menjadi dasar itu tentunya kalau secara kita pribadi ini adalah panggilan hati sebenarnya. Namun panggilan hati itu korelasinya pasti ada. Kenapa? Sebenarnya saya sampaikan bahwasanya sebelumnya saya sebenarnya tidak akan maju. Tapi karena ada beberapa dari konstituen kita yang pernah kita wakili, yang pernah mendapat kebijakan imbas dari kita menjadi anggota DPRD atau wakilnya dulu, meminta kita untuk maju lagi. Pak, maju lagi Pak. Kemudian beberapa tokoh masyarakat, kemudian ditambah dengan tokoh-tokoh pendidikan, kemudian pelaku pendidikan, karena insya Allah melebihi dari konstitusi, tuntutan konstitusi, wakil saya itu lebih banyak dialokasikan untuk masalah pendidikan. Apakah sekolahnya, kemudian apakah itu langsung kepada masyarakat yang menurut negara ini masalah pendidikan harus dinomorsatukan. Kalau dalam tuntutan konstitusi itu pendidikan itu 20%. Kalau kita sesuai dengan pokok-pokok pikiran kita ketika menjadi anggota DPR itu malah melebihi dari itu. Karena tidak hanya masyarakatnya saja, tapi tentunya sekolah-sekolah seperti SD, SMP dulu masih kewenangan, SMA itu masih kewenangan kabupaten. Setelah beralih tidak menjadi kewenangan kita lagi, tapi insya Allah termasuk SMA dulu, malah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sasarannya adalah kepada anak-anak kita yang membutuhkan, ada yang miskin istilahnya, ada yang kurang mampu secara untuk sekolah. Sementara sampai sekarang ini pendidikan itu bukan 9 tahun lagi, tapi sudah menjadi 12 tahun tuntutannya. Makanya ini wajar 12 tahun atau sekolah 12 tahun, anak-anak kita itu memang harus bersupport. Anggota DPRD programnya, karena dia punya pokok pikiran secara kelembagaan, secara DPRD memang harus berada di belakang rakyat, membackup kira-kira termasuk masalah pendidikan ini yang sangat krusial, melanjutkan pendidikan. Kenapa krusial? Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk bagaimana cara mensupport keluarga yang tidak mampu, memberikan sentuhan beasiswa atau bantuan untuk pendidikan bagi mereka yang kurang mampu atau miskin. Nah, ini konsentrasi yang telah kita lakukan, dan ini adalah salah satu kenapa kita maju lagi. Ini panggilan hati.
karena ketika kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu kemarin pada tahun 2019, kita ingin ulangi kembali karena sesuai dengan garisan program daripada Anies Baswedan dan Muhaimin, istilahnya presiden yang sekarang ini akan membawa gerbong perubahan, sebagaimana Partai Nasdem mendeklarasikan Pak Anies untuk jadi presiden. Jadi semangatnya itu sama dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi makanya saya pilih Partai Nasdem karena semangat untuk membawa perubahan, termasuk masalah pendidikan. Pendidikan itu bagaimana kita memberikan subsidi silang bagi keluarga miskin, bagaimana caranya kita memberikan reward kepada anak-anak kita yang berprestasi. Ini adalah bentuk satu beasiswa, ini satu program yang sangat kita andalkan dulu. Yang sekarang bisa kita katakan kalau di daerah yang saya wakili itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada itu karena program yang lain, kawan-kawan teman-teman yang ada di DPR tidak seperti yang semuanya kebijakannya sama dengan itu. Terus yang kedua, mungkin yang mendasari karena tidak ada lagi bagaimana kita mengangkat perekonomian masyarakat dengan cara berikan stimulus, bantuan permodalan, kemudian bantuan dari alat-alat yang dibutuhkan, kemudian barang-barang dibutuhkan untuk mereka berusaha. Kita sudah memberikan sentuhan pada tahun 2009 sampai tahun 2019 itu 2 periode itu kita sudah konsen dan komit bagaimana mengangkat harkat martabat petani, hasiltannya kita bantu, ada bentor, ada traktor, ada kultivator. Ini kebijakan yang pernah kita lakukan. Kemudian untuk dunia usaha kita sudah memberikan sentuhan juga beberapa hal yang membuat mereka ada gairah untuk melanjutkan berusaha, sebagaimana ada UMKM, ada binaan UMKM juga kan yang jualan kue, kemudian seperti ganepo segala macam itu kan pernah kita berikan sentuhan bantuan permodalan maupun bantuan untuk alat-alat yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, yang ketiga yang tak kalah pentingnya, ini kan persoalan asas manfaat. Ada yang mengatakan di bawah seperti itu. Kita mengharap masyarakat kita semuanya menggunakan hak pilihnya. Ini adalah haknya, dan kami berharap jangan berpikir negatif. Memilih itu ada manfaat, karena salah satunya saya banyak juga konsentrasi memberikan bantuan rumah, apakah harian rumah maupun membentuk atau membuat rumah baru dari kebijakan kita sebagai anggota DPR. Dan itu kita lakukan adalah 3 hal, itu adalah suatu hal yang menjadi trending atau istilahnya komitmen kita, memberikan azas manfaat kepada pemilih sehingga kita menjadi wakil mereka itu memang sebagai tempat naungan mereka untuk berkeluh kesah, menjadi tempat mereka mengadu apa kira-kira yang akan diberikan kepada mereka ketika mereka melakukan hak pilihnya. Nah, jadi kita pada saat ini maju untuk mengembalikan semuanya yang pernah ada. Jadi sederhana saja, mungkin kalau program saya sekarang ini diistilahkan dalam bahasa Minang, menjapui nanta tiga, mengumpuan nanta serah, membangki batang terangkat. Jadi tidak mulu-mulu. Artinya apa yang telah kita lakukan ini adalah menjadi sebuah komitmen, sebuah tekad kita untuk membackup masyarakat kita yang telah memilih kita. Pak, ini kan sudah Bapak terangkan program yang sudah pernah Bapak lakukan di 10 tahun saat Bapak mewakili masyarakat di DPD 2009 sampai 2019. Seandainya itu Pak, kita berandai-andai di 2024 nanti masyarakat memberikan amanahnya lagi kepada Bapak untuk mewakili mereka di DPRD di pemerintahan, apakah Bapak akan melanjutkan program yang sudah Bapak lakukan atau ada program baru yang akan Bapak lakukan nanti? Silakan Pak. Ya, yang pertama pasti jika program itu adalah suatu program yang baik dan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, ya memang harus lanjutkan itu walaupun ada program-program baru, tapi kita harus berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang lama yang sangat bermanfaat
ada asas manfaat yang akan diterima oleh masyarakat ketika mereka itu menentukan pilihannya kepada saya. Ya, Pak. Ini kan oke, kita ke yang lain, Pak ya. Ini kan Bapak yang melakukan kampanye sudah hampir 2 bulan. Tentu otomatis banyak menemui masyarakat. Bisa Bapak terangkan apa yang banyak ditemukan oleh masyarakat? Memang banyak infrastruktur ada, kemudian masalah di beberapa sektor jelas ada pertanian, ada perdagangan, ada UMKM berada di situ. Kemudian ada juga untuk peningkatan kapasitas masyarakat, dan tak kalah pentingnya ini persoalan yang pernah kita bicarakan dengan kader Yandu. Mereka juga manusia, mereka juga berhak mendapat sentuhan program yang selama ini memang sebenarnya harus didapatkan, apakah itu persoalan kesejahteraan mereka, karena mereka ini adalah ujung tombak dari dinas kesehatan, kemudian beliau ini adalah ujung tombak dinas KB 3A. Nah, mereka inilah yang menentukan atau istilahnya mensukseskan program dari pemerintah, namun jauh daripada apa yang mereka lakukan. Ini masalah kesejahteraan, peningkatan kapasitasnya juga pada program-program lain, misalnya di dinas pariwisata, ada kelompok sadar wisata, kemudian ada pemudaan, karena kepemudaan kita ini seperti Karang Taruna itu memang harus memberikan sentuhan program, termasuk peningkatan kapasitas. Nah, saya sampaikan tadi kan peningkatan kapasitas kelembagaan. Nah, ini kan penguatan. Ini juga menjadi leading sektor atau program unggulan saya akan yang baru yang akan saya terapkan nanti, bagaimana memperhatikan mereka tidak hanya di persoalan pertanian Sintan tadi, tidak hanya UMKM, tapi juga peningkatan kapasitas yang ini juga pembangunan, karena kalau dilihat dua sisi pembangunan tidak hanya di infrastruktur saja, tapi ada dua sisi. Yang pertama infrastruktur, juga peningkatan kapasitas manusia itu sama dengan pembangunan SDM, sumber daya manusia. Maka kelembagaan yang ada di tingkat nagari ini perlu penguatan, sentuhan program, perlu sentuhan penguatan dari pemerintah. Kalau pemerintahan tidak cukup untuk memperhatikan, ya harapan masyarakat itu pasti kepada anggota dewan. Nah, kita siap berada di belakang itu. Apa ada Bamus, ada KAN, kemudian ada di bawahnya ada Karang Taruna, kemudian ada lagi BUMNA. Nah, ini tak kalah pentingnya ini persoalan BUMNA, kelembagaan tingkat nagari harus kita jawab bagaimana memberikan aspek, karena ini adalah badan usaha yang orientasinya profit. Nah, di tingkat nagari ini harus kita kuatkan. Nah, itu statement atau janji dan komitmen saya untuk memberikan kepada setiap ada kelembagaan, termasuk ya kader-kader Yandu ini harus diperhatikan, karena kita miris juga melihat nasib mereka kalau ada kejadian stunting segala macam, mereka menjadi tumbal kesalahan. Ini seharusnya semestinya enggak. Nah, seperti itu. Nah, mereka ini harus ditingkatkan kapasitasnya bagaimana menangani stunting, kemudian juga korelasinya ada hubungan dengan kesejahteraan mereka yang jauh. Mereka terima nggak usah lah, mungkin sudah tahu semua berapa yang didapatkan oleh kader-kader Yandu ini yang perlu perhatian oleh pemerintah. Nah, makanya ketika ada dua sisi, pemerintah dengan wakil, bagaimana memperhatikan kader Yandu ini. Kader Yandu, kepemudaan. Kalau pemudaan udah selesai, yang sudah punya organisasi atau apa, kita wajib, karena selama ini juga kepemudaan tidak kalah pentingnya kita melakukan. Oke Pak, mungkin kita ini mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian orang. Ya. Ini kita tarik sedikit tentang perpolitikan kita di daerah. Ya. Karena kan kita punya 3 calon presiden. Nasdem mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Usman. Ya. Itu bagaimana Pak potensi untuk Orjas dengan kondisi efek di
Sumatera Barat. Di dapil Bapak, apakah Anies Effendi bisa dirasakan atau gimana Pak? Ya, terima kasih. Ini persoalan Pilpres. Saya sebagai kader Partai Nasdem ini wajib memenangkan. Namun kalau ditanyakan efeknya sekarang, sebagaimana apa yang telah kita lakukan mengkampanyekan untuk perubahan kita di Sumatera Barat dan kabupaten kota dan terkhususnya di daerah dapil saya, insya Allah mudah-mudahan efek Anies ini sangat kuat sekali karena masyarakat sekarang ini memang betul-betul menginginkan perubahan di segala aspek. Nah, termasuk korelasi yang saya sampaikan di bidang pendidikan, di bidang persoalan masyarakat menengah ke bawah, masalah pertanian, perdagangan atau UMKM. Itu program kita sudah paham semua yang akan dilakukan oleh Presiden. Kita tentang persoalan itu sudah sudah menghubungi, mendengar di debat calon presiden dan membawa angin perubahan itu. Saya rasakan hanya Anies yang bisa mampu menjawab ketika menjadi presiden nanti. Nah, korelasinya dengan saya ini kan korelasinya. Bahwasanya saya sampaikan, kenapa orang harus memilih Amin? Ketika memilih Amin, nanti semuanya itu melalui menterinya. Ya, menterinya pastilah partai pendukung pada baik menteri, kemudian ini programnya akan diturunkan kepada DPR RI-nya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Dan saya yakin komitmen itu akan jalan dan segaris kita akan linear dengan presiden. Kebijakan presiden kita ketika menjadi anggota DPRD, ketika diberikan amanah oleh masyarakat, kita yakin efeknya kita sebagai ujung tombak di bawah yang akan menyampaikan atau melakukan di APBD untuk menjawab perubahan yang disampaikan oleh presiden. Aminkan dulu lah. Amin. Amin. Jadi Pak Ridho sebagai kader Nasdem dan istilahnya protek bisa dijadikan gerakan satu nafas saja dari dalam kampanye saya seperti itu. Kampanye itu malah kadang-kadang kita presiden yang kita kampanye terlebih dulu, baru kita. Karena korelasinya nih garis lurusnya baru kita kampanye. Kenapa? Kalau tidak memilih Anies, mungkin ekornya tentu untuk menjawab perubahan ini nanti korelasinya di bawah tentu akan berbeda. Artinya kita turut dengan RPJM atau istilah visi daerah seperti yang disampaikan tadi. Dewan itu tidak punya visi misi, dia harus punya komitmen program, ide gagasan. Nah, ide gagasan itu korelasinya dari pusat ke bawah itu pasti harus satu nafas, dan saya jawab nanti. Jawab dalam bentuk komitmen program anggaran. Mungkin anggaran yang dipakai DPRD kan tiga fungsinya. Yang pertama buat peraturan daerah yang tidak akan merugikan masyarakat, sebagaimana program perikusan, kemudian anggarannya bagaimana korelasinya juga linear dengan kebijakan program presiden, Anies Baswedan, yang ketiga mengawasi pelaksanaannya. Seperti itu. Oke, terima kasih pada semuanya. Kita sudah diberi kesempatan oleh Ridho Ilahi untuk menyampaikan visi-misi program dan tahapan kampanye sampai saat ini. Mudah-mudahan beliau sukses untuk menapak lagi di DPRD 50 kota. Sekian, Amin.